Aku bukan pemuas nafsu. Karya Rins. Bab 1. Namaku Tina. Aku gadis berusia 25 tahun. Aku memiliki seorang kekasih yang bernama Anto. Kami pacaran sudah hampir 5 tahun. Anto sosok lelaki yang bertanggung jawab dan sabar. Setiap bulannya, aku selalu diberi jatah uang jajan sebesar 500.000. Dan uang itu aku pakai untuk beli kebutuhanku. Tak jarang aku juga memakainya untuk poya-poya mentraktir teman-temanku. Oh iya, Anto hidup merantau jauh dari orang tuanya. Dia tinggal di rumah kos yang jaraknya tidak jauh dari rumahku. Selama kita pacaran, kita sudah seperti layaknya pasangan suami istri. Aku sering menginap di kosnya Anto tanpa sepengetahuan orang tuaku. Karena mama dan papaku orang yang sangat sibuk dengan bisnisnya, jadi tidak begitu memperdulikan aku, anak sulungnya. Hampir 5 tahun aku berpacaran dengan Anto. Sudah tidak terhitung berapa kali kami berhubungan badan. Anto laki-laki yang perkasa, yang selalu bisa memuaskan hasratku di atas ranjang. Angan-anganku ingin segera menikah dengan Anto dan ingin memiliki keturunan darinya. Terkadang aku berhayal, seandainya saja kita berdua sudah resmi menjadi suami istri. Pasti hidup ini akan lebih sempurna. Hayalan yang sangat indah. Singkat cerita, tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, Anto melamarku. Dan akhirnya kita pun menikah. Seperti yang sudah aku bayangkan sebelumnya. Awal pernikahan kami begitu bahagia. Yang, kok tumben pagi-pagi sekali kamu bangun? Tanyaku pada Anto yang tidak biasa bangun di pagi hari. Iya nih, hari ini aku mau berangkat ke kantor. Ada janji dengan teman, jadi harus berangkat lebih awal. Jawab Anto sambil bergegas ke kamar mandi. Aku yang gagal mendapatkan nafkah batin semalam karena Anto lembur di kantor sampai tengah malam, mulai menyusun rencana agar pagi ini aku dapatkan nafkah batinku. Segera kusiapkan kopi susu kesukaannya di atas meja dan sepotong roti tawar. Sayang, yuk sarapan dulu, ucapku menghampiri Anto yang baru keluar dari kamar mandi bertelanjang dada. Anto pun tersenyum dan berkata, sarapannya nanti aja, aku sedang buru-buru. Aku yang mendengar penolakan dari Anto sedikit kesal dan merajuk. Gak peka banget sih, padahal dari semalam aku nungguin dia, gumamku dalam hati. Melihatku dengan wajah masam, Anto yang masih telanjang dada segera menghampiriku. Dia memeluk erat tubuhku lalu menciumku hangat. Tanpa basa-basi, Anto pun menggendongku sampai ke atas kasur. Kami pun bersenggama sampai tidak terasa jarum jam menunjuk ke arah jam 8:30 pagi. Anto yang masih basah kuyup dengan peluh harus segera bergegas ke kantor. Anto memang selalu totalitas saat bersetubuh. Dia selalu memberiku kepuasan. Dia emang suami impian. Sayang, kamu yakin mau langsung berangkat ke kantor dalam kondisi masih ngos-ngosan kayak gini? Tanyaku sambil melirik Anto yang kala itu benar-benar terlihat kelelahan. Iya sayang, aku ada janji nih sama teman. Mau bertemu jam 9 pagi. Aku harus segera berangkat, jawab Anto sambil mengambil kunci motor di atas meja. Aku berangkat dulu ya sayang, hati-hati di rumah. Setelah mengecup keningku, Anto pun berangkat ke kantor, meninggalkan aku sendiri yang masih kelelahan di atas kasur. Din, kamu di rumah kan? Aku mau main ke rumah kamu ya sekarang. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan sama kamu. Bunyi pesan singkat dari Ayu. Ayu adalah sahabat baikku dari SMA. Kami bersahabat hampir 10 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, kami selalu sebangku. Ayu adalah sahabat yang sudah aku anggap seperti saudara. Kita selalu terbuka dalam segala hal, mulai dari hal kecil sampai hal ranjangku dengan Anto
aku selalu ceritakan kepada Ayu. Begitupun sebaliknya. Oke yuk, aku tunggu, balasku pada Ayu. Tak selang berapa lama, Ayu pun datang bersama Bagas. Bagas adalah anak Ayu dari pernikahannya yang pertama. Usianya masih 4 tahun. "Mamina!" teriak Bagas sambil memelukku. Mamina adalah panggilan sayang Bagas kepadaku. Memang dari kecil aku dan Ayu bergantian menjaga Bagas. Kebetulan aku juga belum memiliki anak. "Tin, please tolongin aku. Aku bingung harus berbuat apa. Gary selingkuh lagi dengan perempuan lain." "Apa? Gary selingkuh lagi?" Benar-benar keterlaluan. Sudah kuduga dia pasti akan mengulangi perbuatannya. Ini yang membuatku dulu keberatan kamu nikah dengan Gary, Ayu. Gary bukan pria yang baik. Jengkel sekali aku mendengar Gary selingkuh untuk yang kesekian kalinya. Gary adalah suami kedua Ayu. Setelah Ayu bercerai dengan ayahnya Bagas, Ayu menikah lagi dengan Gary. Gary lebih muda 3 tahun dari Ayu. Dia anak orang kaya yang tampan dan tidak pernah puas dengan satu wanita. "Terus, apa yang harus aku lakukan yuk?" tanyaku pada Ayu yang sedang menangis. Tak tega rasanya melihat Ayu yang menangis tersakiti oleh laki-laki untuk kesekian kalinya. "Aku ingin kamu mata-matai Gary. Aku ingin kamu selidiki apa benar Gary selingkuh lagi." "Tapi gimana caranya aku selidiki Gary yuk? Sedangkan aku saja jarang keluar rumah. Dan Gary seharian di kantor kan?" jawabku sambil menyeka air mata Ayu yang terus mengalir. "Aku mohon, Tin, kali ini bantu aku demi Bagas," ucap Ayu sambil menunjuk ke arah bocah laki-laki tampan berambut ikal yang sedang duduk bermain akuarium milik Anto. Aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Gak mungkin aku membiarkan bocah kecil yang tak berdosa itu kehilangan sosok ayah lagi. Tapi bagaimana dengan Anto? Dia pasti akan marah jika tahu aku ikut campur dengan rumah tangga Ayu. Ya, apalagi sampai berhubungan dengan si Gary, laki-laki mata keranjang yang tak pernah puas dengan satu wanita. Mendengar nama Gary saja, Anto pasti langsung emosi. Hai, terima kasih telah menonton channel ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat update bab terbaru. Terima kasih.